Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Memperkuat arsitektur kesehatan. Setelah dihajar habis-habisan, dunia kian terang menuju kemenangan dalam perang besar melawan COVID-19. Kerugian teramat besar yang diderita umat manusia akibat pandemi itu mesti ditebus dengan ketahanan lebih kuat untuk menghadapi petaka serupa di masa mendatang. Arsitektur kesehatan dan kesiapsiagaan dunia yang lebih kokoh harus dibangun dunia. Pandemi COVID-19 memberikan pelajaran berharga bahwa wabah setiap saat bisa melanda dengan dampak yang tak terbayangkan sebelumnya. Itulah yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat berpidato secara virtual pada Global COVID-19 Summit yang dihelat di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis 12 Mei lalu. Indonesia melalui Jokowi mengingatkan kepada dunia akan pentingnya kerja bersama untuk mengatasi pandemi. Indonesia menekankan pentingnya sistem kesehatan dan kesiapsiagaan yang lebih kuat. Kerja bersama mengatasi pandemi penting karena COVID-19 belum sepenuhnya usai. Meski tren pelandaian penyebaran kasus terjadi di seluruh belahan dunia, sejumlah negara masih disibukkan oleh serangan corona. Tiongkok, negara yang diyakini sebagai tempat awal munculnya COVID-19, bahkan masih memberlakukan lockdown di beberapa wilayah. Pada konteks itu, tepat betul apa yang disampaikan Jokowi agar seluruh negara terus berkolaborasi untuk membasmi pandemi. Amatlah sulit memusnahkan COVID-19 dari muka bumi jika setiap negara bekerja sendiri-sendiri, jika negara yang satu tak peduli pada negara lain. Fakta menunjukkan COVID-19 bukanlah masalah negara per negara. Dia menjadi persoalan global karena apa yang terjadi di satu negara berdampak pada negara-negara lain. Dengan kerja bersama seperti yang diserukan Indonesia, dunia lebih punya peluang untuk benar-benar mengalahkan COVID-19. Dengan kerja bersama, seluruh umat manusia punya kekuatan berlipat untuk melancarkan serangan terakhir sehingga corona betul-betul tak berdaya. Itulah yang dibutuhkan dunia saat ini. Tapi dunia juga butuh kerja bersama di antara seluruh negara untuk masa depan. Dunia butuh arsitektur kesehatan yang lebih tangguh agar tak lagi rapuh ketika pandemi serupa COVID-19 kembali menerpa. Mustahil dimungkiri, dunia begitu gagap menghadapi serangan mendadak COVID-19. Jangankan negara-negara miskin, jangankan negara-negara berkembang, negara-negara maju yang punya sistem kesehatan andal pun babak belur dibuatnya. Tak mengherankan jika korban meninggal akibat COVID-19 luar biasa banyak. Badan Kesehatan Dunia atau WHO bahkan menyebut di kisaran 13,3 juta hingga 16,6 juta orang. Tak mengherankan pula, juga perekonomian dunia ambruk. Belajar dari pandemi COVID-19, arsitektur kesehatan yang lebih kuat adalah kebutuhan mutlak. Arsitektur yang bisa diandalkan untuk menghadapi wabah setiap saat, bukan sesaat. Bukan seperti COVAX Facility sebagai program bersama untuk mendukung akses penanggulangan COVID-19 melalui kolaborasi mempercepat penelitian, produksi, dan akses yang setara atas vaksin. Dunia perlu arsitektur kesehatan yang dijalankan oleh sebuah badan layaknya Dana Moneter Internasional atau IMF di sektor keuangan. Dengan kewenangan menggalang sumber daya kesehatan dunia mulai dari pembiayaan darurat, pembelian vaksin, obat-obatan, alat kesehatan, hingga merumuskan standar protokol kesehatan penanganan lebih terkoordinasi saat terjadi pandemi. Dengan arsitektur kesehatan yang lebih kokoh, dengan kesiapsiagaan yang lebih kuat, dunia tak akan lagi menjadi bulan-bulanan pandemi. Pandemi COVID-19 boleh jadi segera berakhir, tapi ia bukanlah yang terakhir. Akan ada lagi pandemi-pandemi berikutnya di kemudian hari yang perlu kita antisipasi. Itulah yang harus dilakukan dunia, itulah yang disuarakan Indonesia.
pagi pemirsa, salam sehat. Setelah dihajar habis-habisan dunia, kini terang menuju kemenangan dalam perang besar melawan COVID-19. Kerugian teramat besar yang diderita umat manusia akibat pandemi itu mesti ditebus dengan ketahanan lebih kuat untuk menghadapi petaka serupa di masa mendatang. Arsitektur kesehatan dan kesiapsiagaan dunia yang lebih kukuh harus dibangun dunia. Pandemi COVID-19 memberikan pelajaran berharga bahwa wabah setiap saat bisa melanda dengan dampak yang tidak terbayangkan sebelumnya. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 14 Mei 2022 dengan tema memperkuat arsitektur kesehatan. Bersama saya, Eva Wondo. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Nunung Setiani. Selamat pagi Mbak Nunung, apa kabar Mbak? Baik. Baik ya, sehat Mbak Nunung? Amin. Sehat ya, nanti kita akan bahas soal kesehatan juga, memperkuat arsitektur kesehatan di editorial Media Indonesia hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan bahas dulu, ada 3 headline Media Indonesia akan kita bahas dalam editorial Media Indonesia pagi hari ini, Mbak Nunung dan juga pemirsa. Yang pertama kita bahas PJ Gubernur mutasi ASN atas izin Mendagri. Ini penjabat kepala daerah diperbolehkan ya memutasi aparatur sipil negara atau ASN dengan izin Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, namun hal itu hanya berlaku bagi ASN yang enggan mendukung program strategis nasional ya, Mbak Nunung? Iya, yang tidak mendukung program strategis nasional dan atas izin Mendagri begitu ya. Itu yang paling penting karena memang PJ ini kewenangannya terbatas. Iya, beda dengan pejabat definitif ya, Mbak Nunung? Betul. Jadi mutasi pegawai sebenarnya tidak boleh, membatalkan putusan gubernur yang lama, pejabat yang lama juga tidak boleh, ya kan? Kemudian membuat kebijakan baru yang bertentangan dengan petahana juga nggak boleh. Jadi sudah ada aturan yang jelas. Ini juga membantah ya, ada tudingan dari sejumlah pihak yang menyebut bahwa pengangkatan 5 penjabat gubernur tidak transparan. Bahwa ini sudah ada aturannya dan disampaikan juga, ini sudah transparan disampaikan oleh Mendagri bahwa sudah sesuai dengan sudah aturan ada tim begitu dan juga nanti ada evaluasinya per 3 bulan ya, Mbak Nunung? Iya, evaluasi per 3 bulan dan mereka katanya jabatannya 1 tahun, bisa diperpanjang, bisa tidak, begitu kan. Dan tapi memang Eva, pejabat kepala daerah ini mau tingkat 1 mau tingkat 2 ini sangat penting sekarang karena waktunya panjang menuju pemilu 2024. Betul. Ya. Bayangkan itu 2,5 tahun itu nyaris separuh dari masa jabatan gubernur yang ada itu akan diisi oleh PJ, mau 1 orang atau kemudian berganti tetap saja itu diisi oleh pejabat sementara begitu kan ya. Jadi itu memang jadi perhatian banyak pihak gitu. Betul. Ada 270 sekian daerah. Totalnya ya tahun ini maupun tahun 2023 yang habis masa jabatannya ya, Mbak Nunung, termasuk di tahun ini, Oktober mendatang, DKI Jakarta, Mbak Nunung. Iya, itu yang banyak mendapatkan sorotan ya. Dan disampaikan juga ini sedang dibahas ya, sedang digodok oleh Kemendagri untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta yang akan berakhir tahun ini masa jabatannya ada 7 sebenarnya. Nah, yang satu Aceh. Betul. Aceh mungkin lebih cepat ya, bulan Juni atau Juli ya. Kemudian bulan Oktober ada Gubernur DKI Jakarta yang mendapat sorotan banyak pihak itu. Iya, tentu dulu kita yang masih menjabat menunggu. itu Dirjen Odda waktu sebelumnya kan. Sekarang Dirjen Oddanya menjabat di Sulawesi Barat. Betul Mbak Nunung. Kita masih nantikan setelah nanti akan diumumkan oleh Kemendagri saat berakhir ya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Oktober mendatang. Baik, itu adalah headline Media Indonesia yang pertama. Berikutnya kita bahas headline Media Indonesia yang kedua. Mbak Nunung dan juga pemirsa, 18 anak di Indonesia terjangkit gejala hepatitis akut. Hingga saat ini Kementerian Kesehatan mencatat sudah 18 Mbak Nunung kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ya. Dan agak cepat perkembangannya ini ya, dari awal yang ketahuan di awal bulan itu, akhir bulan April atau awal bulan Mei, sampai sekarang ini cukup cepat ya. Jakarta tetap masih yang paling banyak kalau tidak salah ya. 12 kasus Mbak Nunung. Iya, betul. Dan yang meninggal di Jakarta juga paling banyak, bukan? 4 orang ya. Jadi memang harus mungkin ya Eva, kita harus lebih waspada begitu ya. Bisa jadi memang
tidak secepat penyebaran COVID, tetapi ini bahaya betul gitu. Dan anak-anak yang banyak kena kan, jadi upaya membiasakan hidup sehat. Iya, makan makanan yang bersih dan sehat. Tidak mencampur alat makan begitu. Itu penting diberitahukan kepada anak-anak. Apalagi sekarang sudah PTM 100% ya. Iya, betul, itu harus Nunung. diwaspadai. Seperti yang disampaikan Mbak Nunung, ini penyebarannya cepat sekali dan betul harus waspada Mbak Nunung, terutama anak-anak, apalagi sekarang PTM sudah 100%, maka juga ada sejumlah pihak mengkritik soal kebijakan PTM 100% ya, tetapi yang penting adalah bagaimana protokol kesehatan, hidup sehat harus terus dilakukan oleh Bersih kita semua ya, sehat, termasuk ya. anak-anak. Baik, itu adalah headline Media Indonesia yang kedua, Mbak Nunung dan juga pemirsa. Berikutnya kita bahas yang ketiga, headline Media Indonesia RI, promosikan energi hijau. Ini disampaikan juga oleh Presiden Joko Widodo dan pemimpin negara ASEAN yang sudah bertemu ya, Mbak Nunung, dengan pengusaha Amerika Serikat di Washington. Termasuk juga topik yang dibahas, salah satunya adalah energi hijau, selain juga soal pemulihan ekonomi global ya, Mbak Nunung. Iya, Eva, ini kan sesudah COVID sedikit mereda, ini kunjungan ke luar negeri yang cukup besar ya. Ini ada KTT ASEAN AS ya ini ya, dan rangkaiannya banyak pertemuan di sana, dan sudah pasti Presiden Jokowi juga akan menyampaikan agenda untuk presidensi G20 ya. Betul. Ya, kalau tadi sebutkan tentang energi hijau, itu adalah salah satu agenda kita, bukan? Transisi energi berkelanjutan. Kemudian ada nanti yang kita bahas di editorial, arsitektur kesehatan global, itu juga salah satunya, dan yang lainnya adalah transformasi digital dan ekonomi. Itu bagian dari agenda G20 kita. Iya, ini juga sejalan ya dari KTT khusus ASEAN AS, artinya sejalan juga dengan G20 yang akan diselenggarakan di Indonesia ya, Mbak Nunung. Dan juga disampaikan juga oleh Presiden Joko Widodo saat pidato virtual ya pada KTT Global COVID-19 kedua di Washington, menekankan perlunya kolaborasi untuk mengatasi tantangan vaksinasi dari pembiayaan, kemudian logistik hingga sumber daya manusia. Ini yang nanti akan kita bahas juga di Headline Media Indonesia ya, Mbak Nunung. Di editorial kita ya. Iya, menarik juga untuk kita bahas soal peta jalan singkat transisi energi menuju karbon netral ya, Mbak Nunung. Ini di Media Indonesia ditulis secara jelas ya, rangkaian tahunnya. Dari tahun 2021 hingga nanti di tahun 2060, targetnya adalah penurunan emisi 1.526 juta ton CO2 ya. Iya. Baik. Itu adalah headline Media Indonesia yang ketiga. Berikutnya kita akan bahas soal editorial Media Indonesia memperkuat arsitektur kesehatan. Ini seperti yang disampaikan oleh Mbak Nunung, sejalan juga dengan agenda Indonesia di G20. Baik. Sebelum kita akan bahas lebih detail terkait dengan editorial Media Indonesia hari ini, Sabtu 14 Mei 2022, kita simak dulu. Inilah editorial Media Indonesia memperkuat arsitektur kesehatan. Memperkuat arsitektur kesehatan. Setelah dihajar habis-habisan, dunia kian terang menuju kemenangan dalam perang besar melawan COVID-19. Kerugian teramat besar yang diderita umat manusia akibat pandemi itu mesti ditebus dengan ketahanan lebih kuat untuk menghadapi petaka serupa di masa mendatang. Arsitektur kesehatan dan kesiapsiagaan dunia yang lebih kokoh harus dibangun dunia. Pandemi COVID-19 memberikan pelajaran berharga bahwa wabah setiap saat bisa melanda dengan dampak yang tak terbayangkan sebelumnya. Itulah yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat berpidato secara virtual pada Global COVID-19 Summit yang dihelat di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis 12 Mei lalu. Indonesia melalui Jokowi mengingatkan kepada dunia akan pentingnya kerja bersama untuk mengatasi pandemi. Indonesia menekankan pentingnya sistem kesehatan dan kesiapsiagaan yang lebih kuat. Kerja bersama mengatasi pandemi penting karena COVID-19 belum sepenuhnya usai. Meski tren pelandaian penyebaran kasus terjadi di seluruh belahan dunia, sejumlah negara masih disibukkan oleh serangan corona. Tiongkok, negara yang diyakini sebagai tempat awal munculnya COVID-19, bahkan masih memberlakukan lockdown di beberapa wilayah.
Pada konteks itu, tepat betul apa yang disampaikan Jokowi agar seluruh negara terus berkolaborasi untuk membasmi pandemi. Amatlah sulit memusnahkan COVID-19 dari muka bumi jika setiap negara bekerja sendiri-sendiri, jika negara yang satu tak peduli pada negara lain. Fakta menunjukkan COVID-19 bukanlah masalah negara per negara. Dia menjadi persoalan global karena apa yang terjadi di satu negara berdampak pada negara-negara lain. Dengan kerja bersama seperti yang diserukan Indonesia, dunia lebih punya peluang untuk benar-benar mengalahkan COVID-19. Dengan kerja bersama, seluruh umat manusia punya kekuatan berlipat untuk melancarkan serangan terakhir sehingga corona betul-betul tak berdaya. Itulah yang dibutuhkan dunia saat ini. Tapi dunia juga butuh kerja bersama di antara seluruh negara untuk masa depan. Dunia butuh arsitektur kesehatan yang lebih tangguh agar tak lagi rapuh ketika pandemi serupa COVID-19 kembali menerpa. Mustahil dimungkiri, dunia begitu gagap menghadapi serangan mendadak COVID-19. Jangankan negara-negara miskin, jangankan negara-negara berkembang, negara-negara maju yang punya sistem kesehatan andal pun babak belur dibuatnya. Tak mengherankan jika korban meninggal akibat COVID-19 luar biasa banyak. Badan Kesehatan Dunia atau WHO bahkan menyebut di kisaran 13,3 juta hingga 16,6 juta orang. Tak mengherankan pula, juga perekonomian dunia ambruk. Belajar dari pandemi COVID-19, arsitektur kesehatan yang lebih kuat adalah kebutuhan mutlak. Arsitektur yang bisa diandalkan untuk menghadapi wabah setiap saat, bukan sesaat. Bukan seperti COVAX Facility sebagai program bersama untuk mendukung akses penanggulangan COVID-19 melalui kolaborasi mempercepat penelitian, produksi, dan akses yang setara atas vaksin. Dunia perlu arsitektur kesehatan yang dijalankan oleh sebuah badan layaknya Dana Moneter Internasional atau IMF di sektor keuangan. Dengan kewenangan menggalang sumber daya kesehatan dunia mulai dari pembiayaan darurat, pembelian vaksin, obat-obatan, alat kesehatan, hingga merumuskan standar protokol kesehatan penanganan lebih terkoordinasi saat terjadi pandemi. Dengan arsitektur kesehatan yang lebih kokoh, dengan kesiapsiagaan yang lebih kuat, dunia tak akan lagi menjadi bulan-bulanan pandemi. Pandemi COVID-19 boleh jadi segera berakhir, tapi ia bukanlah yang terakhir. Akan ada lagi pandemi-pandemi berikutnya di kemudian hari yang perlu kita antisipasi. Itulah yang harus dilakukan dunia, itulah yang disuarakan Indonesia. Pemirsa, kami jeda dulu, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mbak Nunung, Editorial Media Indonesia hari ini menulis bahwa belajar dari pandemi COVID-19, arsitektur kesehatan yang lebih kuat adalah kebutuhan yang mutlak ya, Mbak Nunung. Dan arsitektur yang bisa diandalkan untuk menghadapi wabah setiap saat, bukan sesaat. Itu yang ditulis oleh Media Indonesia. Ini memang pelajaran berharga. Bukan cuma buat Indonesia, tetapi buat umat manusia di seluruh dunia. Betul. Ya. Pandemi ini membuat masalah kesehatan besar di seluruh dunia.
tidak peduli mau negara maju, mau negara miskin, mau setengah maju, setengah miskin, semuanya kena. Ya, betul. Dan semuanya tidak ada satupun yang punya pengalaman. Dan masalah kesehatan ini kemudian berdampak pada tidak cuma di kesehatan, tetapi berdampak pada ekonomi, pelemahan ekonomi, pelemahan pertumbuhan, dan jangan salah, untuk masa depan ini juga masalah karena anak-anak tidak bisa kemana-mana. Kita punya learning loss yang cukup besar ya, tidak cuma Indonesia tapi juga di dunia. Makanya tidak heran kalau kita bicara kemudian pelajarannya adalah mesti ada sesuatu yang arsitektur global untuk kesehatan yang mapan, begitu yang disampaikan oleh yang kokoh. Editorial menyebutkan seperti IMF begitu kan. Jadi ada lembaga khusus begitu ya. Iya, betul. Kan ada akses tentang pendanaan yang dibutuhkan ketika kita memerangi pandemi ini. Ada akses tentang teknologi mau untuk vaksin dan sebagainya. Dan untuk supaya ekonominya tidak terlalu berdampak sangat besar, kita juga punya masalah tentang harmonisasi untuk sertifikat vaksin yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia pada sebelum-sebelumnya juga gitu ya. Jadi kalau kita mau jalan, kita sudah tersertifikat vaksin, sudah tervaksin, kemudian kita punya Peduli Lindungi bisa terkoneksi dengan negara-negara lain, itu akan membantu semuanya. Dan ini bukan untuk kepentingan sekarang, tapi untuk kepentingan juga ke depan. Karena semua orang yakin pandemi yang kali ini bukan yang terakhir, bukan gitu, Pak. Jadi harus siap untuk menghadapi ke depan ya. Antisipasi itu menjadi kunci. Mengapa kita harus punya arsitektur kesehatan yang kuat ya, Mbak Nunung. Dan kita akan membahas lebih lanjut, Mbak Nunung. Sudah terhubung bersama kami beberapa penelpon, kita langsung akan sapa. Yang pertama Pak Sugeng dari Bagan Siapi-Api Riau. Selamat pagi Pak Sugeng, salam sehat Pak. Selamat pagi Metro dan salam sejahtera, salam sehat selalu. Baik, silahkan Pak Sugeng. Ya, ini pandemi ini masih mulai surut. Belum surut semuanya. Perlu waspada, pelajaran ini bukan saja Indonesia, dunia. Bahwa dunia pelajaran ini lebih serem dari perang. Dikarenakan masalah pandemi ini adalah menyangkut semua akses. Pertama, ekonomi lumpuh keseluruhannya, baik yang besar maupun yang kecil. Bahkan WHO, saya lihat pada hari ini, tidak tahu penyebab penyakit ini. Dari mana asalnya penyakit ini. Apakah dari binatang atau penurunan bagaimana. Ini perlu diwaspadai. WHO ini harus memanggil semua negara yang sifatnya dari awal pertama kejadian. Ini perlu diwaspadai. Apakah dari binatang-binatang yang dijual di pasar bebas yang mengakibatkan penyakit akan tertular, apakah mengenai nuklir dan senjata kimia yang akhirnya pada saat ini perang Rusia dengan Ukraina. Ini perlu diwaspadai. WHO jangan diam diri, jangan langsung dia di waktu ada sesuatu sibuk. Bahkan Indonesia ini pelajaran terpenting. Pelajaran ini sangat berharga. Berarti bukan dilengahkan. Banyak penyakit ini apa saja bentuk dan namanya tetap akan menyerang manusia. Karena ini ulah-ulah manusia. Jadi semuanya ini perlu waspada di daerah maupun di pusat. Ini perlu digencarkan pada masyarakat. Pada saat sekarang ini tetap harus menjaga kebersihan. Pakai masker. Itu tetap. Biarpun tidak ada pandemi, itu tetap. Karena penyakit ini terus. Jadi kami mengharapkan pada pemerintah pusat. Ini perlu digalakkan. Baik pertama kepada anak-anak sekolah dididik, ini dikurikulumkan dengan pelajaran, harus guru menginstruksikan kepada anak-anak mulai tahun SD, semuanya itu diajari suatu kebersihan. Setiap pulang sekolah harus istirahat dan sebagainya. Dikatakan sekarang ini, peran guru ini kurang begitu galak kepada budi pekerti yang sifatnya menjaga kebersihan. Ini harus penting. Orang tua pun harus demikian. Karena mengikuti anak pulang sekolah dan sekolah langsung anak bermain. Ini tidak dibenarkan, harus istirahat dulu. Baik. Dan mengenai kita di daerah-daerah di Indonesia yang sifatnya perbatasan dengan tetangga perlu diwaspadai. Kita mengharapkan jangan penyakit datang langsung sibuk semacam orang mau buang air besar bikin WC. Itu tidak mau. Kita siap-siapkan. Siapa sih yang mau tentang penyakit akan datang? Tentu tidak mau. Tetapi ini tetap dihantui.
Kita selalu memberitahukan kepada masyarakat, kebetulan saya sebagai ketua RT dan pada anak-anak dan cucu saya sampaikan ini door to door. Ditakut-takuti bahwa ini harus demikian. Penyakit ini tidak nampak kapan akan tertular kepada kita. Baik, terima kasih Pak Sugeng dari Bagan Siapi-Api Riau. Berikutnya kita sapa Pak Edward dari Curu Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward, salam sehat Pak. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mbak Nunung. Selamat pagi Pak. Jadi, Ya, silakan ini, Pak Edward. Ya, suatu pelajaran yang berharga bahwa kolaborasi seluruh umat di bumi ini untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini. Sebenarnya dunia sudah banyak mengalami, ada dulu wabah flu, wabah kolera, wabah cacar. Nah ini virus corona. Kita nggak tahu penyebabnya apa, tetapi kan bisa diselidiki karena tahu asalnya dari daerah Hong Kong, dari daerah Cina. Nah itu perlu penyelidikan. Saya yakin ini tidak lepas dari perubahan ekosistem yang ada. Adanya terlalu banyaknya polusi udara atau lain-lain hal yang membuat ini muncul virus-virus yang begini. Nah ini kenapa saya bilang harus diselidiki di Hong Kong, karena di situ awalnya. WHO, kalau dulu zaman saya sekolah masih kecil, di SD itu, ada pembagian susu untuk menjaga kesehatan murid. Nah sekarang saya tidak ada lihat lagi itu hal-hal itu. Nah mungkin ini perlu, karena untuk menimbulkan daya tahan tubuh, kesehatan masyarakat. Ada WHO harus berfungsi, mungkin dibentuk badan baru atau lainnya, tetapi mereka harus fungsikan. Negara-negara kaya, negara-negara jangan cuma mengeksploitasi, seperti yang disampaikan oleh Jokowi. Kami diminta untuk menjaga lingkungan, menjaga hutan, tapi apa yang kami dapat? Sebagian besar dari sumber daya alam negara-negara berkembang itu dimanfaatkan oleh negara maju. Mereka beli dengan harga mereka produksi, mereka jual lagi. Kita cuma jadi objek aja dari negara. Nah tolong negara maju juga sadar. Setelah diterpa pandemi yang begini-beginian parah, merusak seluruh tatanan kehidupan manusia di dunia ini. Ekonomi, sosial, semuanya. Kita tidak bisa bersilaturahmi, ekonomi bangkrut, kesulitan dalam ekonomi. Nah ini yang penting dijaga. Tidak bisa diatasi oleh satu bangsa atau satu negara. Ini harus kolaborasi seluruh bangsa. Negara maju harus memikirkan negara-negara Afrika yang miskin, bagaimana mereka bantu negara berkembang supaya bisa maju. Bangsa-bangsa di dunia ini harusnya sadar betul bahwa masih ada seperti yang dikatakan oleh Mbak Nunung. Ini bukan yang terakhir, masih akan ada yang lain-lain lagi. Karena ada perkembangan perubahan ekosistem di dunia ini. Nah kita harapkan semuanya sadar. Apa yang disampaikan Jokowi pada G20 kemarin itu sangat mengena, sangat menohok bagi negara-negara maju. Mudah mereka sadar bahwa jangan cuma mengeksploitasi, bagikan manfaatnya untuk seluruh bangsa di dunia ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward dari Curug Bengkulu. Berikutnya Pak Brian dari DKI Jakarta. Selamat pagi Pak, salam sehat. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mbak Nunung, salam sehat. Ya, silakan Pak. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi kepada pemerintah Indonesia yang sudah gempur menghadapi COVID-19 selama kurang lebih 2 tahun ini. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah rakyat-rakyat Indonesia yang ada di setiap daerah, baik dari Sabang sampai Merauke. Protokol kesehatan itu merupakan hal yang penting pada saat ini. Saya rasa semua orang juga harus terbiasa dengan adanya protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 memang kita kelihatannya memang sudah menurun, tapi kita harus memperhatikan ya, Mbak Eva dan juga Mbak Nunung, bahwa wabah ini tuh tidak bisa diatur, berhentinya tuh kapan itu kita nggak tahu. Makanya oleh karena itu kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Walaupun dan sekarang kita ketahui ya ada wabah PMK atau dan wabah hepatitis, itu ada penyakit-penyakit itu kita harus hati-hati kalau saran saya. Dan jangan sampai kendur terhadap protokol kesehatan karena kita nggak tahu itu efeknya bagaimana kepada orang-orang dewasa atau orang-orang banyak. Saya rasa sih jangan sampai protokol kesehatan dikurangi sih, dan harapannya adalah pemerintah harus tegas menghadapi kasus-kasus yang berikutnya. Baik. Terima kasih Pak Brian dari DKI Jakarta. Mbak Nunung, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia.
Anda kembali di editorial Media Indonesia, Mbak Nunung dan juga pemirsa. Hal yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk membangun arsitektur kesehatan yang kuat dan kesiapsiagaan dunia yang lebih kuat adalah ada 3 nih, Mbak Nunung. Pertama, akses kesehatan yang inklusif, artinya semua masyarakat harus memiliki akses terhadap layanan kesehatan dasar yang memadai ya, Mbak Nunung. Kemudian yang kedua adalah akses pembiayaan yang memadai, dan ketiga, kerjasama antar negara menjadi kunci nih. Penting, Mbak Nunung, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Edward juga nih, Mbak Nunung. Iya, para penelpon tadi ya. Jadi memang yang pertama memang dana. Ya. Jadi dana itu penting karena kita butuh untuk menyelesaikan pandemi ini. Mau bikin vaksin, mau distribusi, semuanya, mau penelitian, semuanya membutuhkan dana. Itu satu hal. Dan kemudian kerjasama, betul Eva. Terbayangkan pada saat awal-awal ketika vaksin COVID baru muncul, untuk membaginya ke negara lain saja ada yang males kan? Maksudnya ini negara maju, salah satu negara maju tidak mau berbagi dengan negara berkembang dan negara miskin ya? Iya, yang mereka lupa adalah kalau mereka bersih sendiri, mereka tidak akan menyelesaikan persoalan karena di negara lain COVID masih jalan dan mereka herd immunity-nya tidak terbentuk di negara lain. Tidak akan bisa gitu. Jadi kalau sekarang misalnya jumlah vaksin di dunia itu yang tervaksinasi sudah di atas 60%, tapi tetap saja belum merata. Indonesia bersyukur kita cukup bagus vaksinasinya ya, digenjot habis oleh pemerintah, dan kalau ikut sekarang ini sudah di atas 95% untuk vaksinasi pertama, di sekitar 79% untuk vaksinasi kedua. Itu luar biasa. Dan kalau kita ikut survei serologi kita punya antibodi yang cukup untuk survive di COVID. Moga-moga demikian. Memang sekarang COVID melandai, termasuk di seluruh dunia, tetapi memang harus waspada. Protokol kesehatan jangan sampai kendor, Mbak Nunung. COVID ini, pandemi ini membuat kita budaya juga berubah. Seperti tadi Pak Edward ya. Bukan, Pak Sugeng. Pak Sugeng yang kebetulan ketua RT dan selalu menyampaikan ke masyarakatnya dan kepada anak cucunya, kata Pak Sugeng, untuk bagaimana budaya hidup sehat, menjaga protokol kesehatan, dan disarankan untuk juga dimulai dari sekolah-sekolah juga. Jadi rasanya memang betul mungkin Pak Sugeng ya, anak-anak kita juga harus mulai belajar untuk kemudian bagaimana hidup lebih sehat gitu ya. Jadi pandemi COVID-19 juga menjadi pembelajaran tersendiri juga untuk kita, bukan cuma untuk negara, tetapi kita sebagai pribadi ya, Nunung, pola hidup sehat, lebih sadar terhadap kesehatan, dan juga protokol kesehatan itu tetap harus dimaksimalkan hingga saat ini ya. Walaupun COVID-nya melandai ya, kita berharap sih tidak akan tidak akan lagi mencapai puncak seperti waktu-waktu sebelumnya, tetapi bagaimanapun kita tetap harus waspada, bukan? Ya. Menarik tadi Mbak Nunung soal kolaborasi seluruh negara. Mbak Nunung sampaikan ada loh yang tidak mau untuk berbagi. Pada akhirnya mau juga berbagi. Akhirnya sadar juga. Artinya kuncinya adalah political will seluruh negara, Mbak Nunung, karena kolaborasi tentu harus butuh semua partisipasi seluruh negara. Ya, dan saya bisa bayangkan pekerjaan Pak Jokowi atau pekerjaan Indonesia untuk mengajak semua negara, mengajak negara-negara lain untuk membangun arsitektur global kesehatan ini yang kokoh, itu bukan langkah yang mudah. Jadi kita berharap bisa terlaksana. Gitu ya. Baik. Yang menarik juga, editorial Media Indonesia menulis, dan tadi juga disampaikan oleh Mbak Nunung, konkretnya adalah ada lembaga seperti IMF ya. Dana untuk mengatasi masalah dana tadi, Mbak Nunung. Kalau di ekonomi ada IMF yang kemudian dananya diambil dari negara-negara anggotanya, kemudian akan membantu dan kemudian bisa dipakai untuk apa saja untuk mengatasi pandemi misalnya. Gitu. Iya. Baik, jadi konkretnya adalah dana itu harus bisa diatasi, salah satunya adalah dengan ada lembaga nantinya. Kemudian yang kedua adalah kerjasama, betul-betul seluruh negara mau kerjasama karena ini menjadi kunci seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Ada intinya tiga hal untuk membangun arsitektur kesehatan. COVID ya, yang kedua akses kesehatan yang inklusif, akses pembiayaan yang memadai, dana tadi, dan juga yang ketiga adalah kerjasama antar negara menjadi kunci. Baik, terima kasih Mbak Nunung sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu. Salam sehat ya Pak. Pemirsa, dengan arsitektur kesehatan yang lebih kokoh, dengan kesiapsiagaan yang lebih kuat, dunia tak akan lagi menjadi bulan-bulanan pandemi. Pandemi COVID-19 boleh jadi segera berakhir, tapi bukanlah yang terakhir. Akan ada lagi pandemi-pandemi berikutnya di kemudian hari yang perlu kita antisipasi.
Itulah yang harus dilakukan dunia, itulah yang disuarakan Indonesia. Pemirsa, kami ingatkan Anda untuk terus patuhi protokol kesehatan dan terima kasih sudah menyaksikan editorial Media Indonesia. Saya Fawando, sampai jumpa dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Salam sehat. Metro TV